Sekarang juga masih paling nyari resep-resep makanan, masakan kayak gitu. Senang tuh aku juga suka ngecek, terus aku screenshot, aku simpen gitu resep-resepnya. Ini kalau ada waktunya terus aku masak kayak gitu-gitu. Iya, kalau aku mungkin internet banyak digunakan untuk ya selain menggunakan untuk media sosial gitu ya, karena juga ada usaha yang aku lakukan melalui media sosial. Terus aku juga banyak cari informasi. Kalau dulu zaman masih siaran bola dan segala macam, pasti browsing internet, googling tuh nomor satu gitu kan selalu. Sekarang juga masih paling nyari resep-resep makanan, masakan kayak gitu. Senang tuh aku juga suka ngecek, terus aku screenshot, aku simpen gitu resep-resepnya. Ini kalau ada waktunya terus aku masak kayak gitu-gitu. Atau streaming gitu. Paling kalau me time gitu, aku juga termasuk sebenarnya ya kalau me time lebih senang di rumah juga. Jadi ya pakai internetnya ya nonton misalnya, terus ya streaming atau cari-cari informasi atau pakai media sosial sih gitu. Satu lagi nih Mbak, banyak orang juga tapi kan kadang kayak ngerasa karena kebanyakan ya akhirnya di rumah ngeliat sosial media dan ngerasa itu jadinya toxic, insecure lah atau merasa nggak produktif lihat story orang, cerita orang di rumah bisa masak dan lain-lain. Kalau Mbak Dona sendiri melihatnya harusnya gimana sih kita memanfaatkan internet ini supaya untuk diri kita sendiri sebagai khususnya perempuan gitu, supaya bisa maksimal kita memanfaatkan internet ini jadi hal yang positif untuk diri kita. Semua balik lagi kepada mindset sih ya. Kalau kita mindsetnya positif, segala sesuatu hal pasti yang kita lihat, yang kita baca, yang kita tonton pasti akan jadinya positif. Tapi kalau kita sukanya lihatnya hal-hal yang negatif gitu kan, ya pasti juga akan jadinya efeknya negatif gitu buat kita gitu. Dan aku pikir banyak hal positif yang bisa kita dapatkan dari internet gitu. Orang yang tadinya kalau dulu mungkin mau nyari resep makanan susah banget gitu kan, mesti beli buku kadang dan segala macam. Sekarang kan gampang banget gitu, mau cari resep yang paling mudah juga ada gitu sebenarnya gitu. Dan jadi buat apa harus insecure terus jadi toxic buat kita gitu. Itu pilihan sih kalau aku bilang. Kita memilih sendiri, kita bisa memfilter sendiri sebenarnya isi kita mau cari isi media sosial yang seperti apa gitu kan. Dan harusnya kalau aku justru seneng lihat orang misalnya bisa masak, justru aku bisa belajar gitu kan. Itu kan balik lagi ke kita. Tapi kalau justru lihat jadinya malah iri kan, berarti kan mindset kita yang salah gitu. Jadi semua balik lagi, semua aku pikir pada ya pribadi masing-masing gitu. Karena aku berpikir gini, kita makanya aku juga kadang kalau browse posting misalnya di Instagram atau apa, ini pengennya kasih yang positif, kasih yang happy lah gitu. Karena ya hidup kadang apalagi masa pandemi ini serba sulit, banyak orang yang merasa susah atau apa gitu. Tapi kan sebenarnya kesulitan itu bukan hanya dirasakan oleh segelintir orang gitu. Pandemi ini berlaku untuk semua orang dan pasti berdampak bagi semua orang gitu. Dan kalau kita kasihnya justru yang sedih-sedih juga, ya orang jadi makin sedih gitu. Jadi kesenangan atau kegembiraan itu menular, tapi sedih juga bisa menular gitu kan. Jadi makanya kitalah yang memilih sendiri apa yang ingin kita lihat, apa yang ingin kita tonton, mana yang ingin kita tiru, mana yang ingin kita hindari gitu. Sebenarnya balik lagi semua sama benar-benar pribadi kita sendiri yang bisa memilih. Dan mindset kita memang benar-benar harus dirubah gitu supaya segala sesuatunya kalau kita berpikirannya positif gitu kan, segala sesuatu yang balik ke hidup kita pun, yang terjadi sama kita pun juga pasti hal-hal yang baik, yang positif.